Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Samanta dengan NPM 2340302008. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu simulasi, yaitu pengaplikasian sistem kontrol level ketinggian air menggunakan MATLAB. Nah, akan tetapi pada video kali ini, yaitu tugas PTS saya yang kedua, itu kontrolnya tidak akan menggunakan kontrol PID ya. Jadi hanya murni pengimplementasian kontrol level air yang hanya digunakan pada codingan di MATLAB. Baiklah, saya akan lanjut untuk mempresentasikan makalahnya. Di sini sudah saya ada ambil juga referensi terkait dengan tugas saya, yaitu pengontrolan level ketinggian air. Ini dia pendahuluan, ini dia masuk kepada metodologi penelitiannya, dan di sini dapat kalian lihat teman-teman, yaitu ada suatu representasi dari plan-nya atau sistemnya, di mana di sini dapat terlihat pump yang artinya pompa airnya, dan di sini ada air atau tangki yang berisi air. Nah, yang dimana ketinggian level air ini yang akan diukur, dan kemudian pembacaan dari pengukuran itu akan dikirimkan kembali kepada set point dari rangkaian awal sebagai feedbacknya. Lanjut, di sini dapat dilihat diagram blok sistem pengontrol ketinggian air. Di sini ada set point di sini ya. Di sini masuk kepada sum, lalu dilanjutkan kepada PID controller yang akan mengendalikan kecepatan motornya itu, yang dimana kecepatan motor itu yang akan menentukan nanti level ketinggian airnya juga. Dilanjutkan ke STH atau speed to height transformation oleh blok transformasi yang menghubungkan kecepatan dengan kecepatan aliran dan kemudian dengan ketinggian airnya. Nah, itu yang saya maksud tadi. Nah, akan tetapi di sini dikarenakan simbol dari komponen STH ini tidak tersedia di MATLAB, oleh karena itu untuk simbolnya itu akan saya wakilkan saja dengan transfer function yang ada di Simuli. Nah, lanjut lagi kepada ini pemodelan motor pompanya di controller PID. Dapat dilihat sini ada resistansi armatur, induktansi armatur, ada torsi, gaya gesek dan sebagainya. Nah, lanjut kepada persamaannya. Di sini dapat dilihat ya, ada GS. Nah, di sini ada sama dengan KM itu per SLA plus LAS, JS plus BKB dikali KM. Nah, yang dimana yaitu persamaan itu adalah merupakan persamaan yang terdapat pada transfer function yang saya maksud tadi. Jadi pembacaan nilai dari transfer function itu akan dikirimkan pada motor. Nah, yang dimana motor dan STH tadi itu saya wakilkan sebagai transfer functionnya. Nah, yang dimana nilai tersebut akan dikirimkan kembali kepada sum sebagai pembacaan feedbacknya. Nah, ini dia HS yang tadi ya, hanya berubah saja variabelnya. HS sama dengan 1 per S kuadrat plus US plus 20, yang dimana persamaan inilah yang akan masuk kepada transfer functionnya yang berisi 6 per den. Nah, dapat dilihat di sini, ini pengontrolan secara proporsional, integral, lalu ada proporsional derivatif. Nah, lanjut kepada di sini, yaitu pengontrolan secara PID atau proporsional, integral, dan derivatif. Nah, dapat dilihat sini adapun codingan yang akan kita gunakan juga, meskipun saya tidak akan menggunakan secara keseluruhan, pasti ada yang saya ubah sedikit gitu, mulai dari nilainya, caranya. Nah, mengapa demikian? Itu karena menurut saya ini mungkin ada yang bisa saya persingkat gitu kan, codingannya agar lebih mudah lah gitu, bukan juga dipersingkat sih, tapi lebih mudah untuk dipahami gitu. Di sini mungkin agak ribet mungkin. Nah, ini dia
nilai-nilai yang ada di PID-nya, KP sebagai proporsional, KI sebagai integral, lalu KD sebagai derivatifnya. Nah, yang dimana didapatkan hasil output dari transfer function itu yang ada pada motor itu didapatkan bahwa kondisi analisa steady state-nya itu berada pada amplitudo 1 ya, di second ke 0,0 berapa ini, dan juga kondisi transience time-nya itu berapa ini, rise time-nya juga sangat kecil, ini sudah bagus sekali itu. Mendapatkan nilai PID yang sangat bagus ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan kalau untuk makalahnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada codingan MATLAB-nya. Langsung saja kita buka MATLAB. Saya perbesar saja dahulu. Di sini akan saya tuliskan clear bawahnya CLC. Nah, di sini kita langsung saja masuk kepada transfer function yang tadi ya. Yang dimana kalau teman-teman lihat sekalian, akan saya kembalikan dulu transfer functionnya, yaitu 1 per S kuadrat plus 10 plus 20, yang dimana transfer function tersebut itu berisi 6 dibagi den. Nah, oleh karena itu kita isi dulu masing-masing nilai dari 6 dan dennya, yaitu 6 akan saya isi 1, lalu den akan saya isi, dikarenakan dia itu S kuadrat maka akan saya tulis 1, lalu 10S itu 10 saja, lalu 20 itu tulis 20 seperti ini, titik koma. Nah, setelah itu kita lanjut kepada S atau transfer functionnya, sama saja dengan AS ini, yang dimana isi dari GS itu yaitu TF atau transfer function, lalu 6, den, yang artinya 6 dibagi den. Nah, dia langsung saja kita akan melihat, kita run dulu ya, kita lihat dulu hasil runningnya seperti apa, apakah sudah sama gitu dengan yang tadi. Nah, di sini saya tulis saja result PTS 2 no PID. Saya save, kita lihat dulu hasilnya seperti apa di komen Windows-nya. Saya bagi dulu layarnya, masih memproses, dia agak lama emang tuh. Masih memproses dia guys, emang agak lama ya. Nah, ini dapat dilihat ya bahwasanya hasil output yang dikeluarkan dari transfer function-nya atau GS itu sama dengan 1 per S kuadrat plus 10S plus 20. Sudah sama ya dengan apa yang ada di makalah. Nah, kita lanjutkan kepada rangkaian yang ada di simulingnya. Kita buka dulu simuling. Ini dia simuling. Kita tekan blank model, create model, memproses. Ini mungkin agak lama, untuk videonya akan saya percepat saja. Nah, inilah dia tampilan dari simulingnya, akan saya perbesar dulu. Kita lanjut kepada library browser untuk agak lag dia masih. Library browser untuk membuka komponen-komponen yang akan kita gunakan. Nah, ini dia simulingnya, kita tekan saja. Kita lanjut kepada continuous. Langsung saja kita ambil di sini, yaitu yang paling utama transfer function ya. Nah, selanjutnya komponen yang akan kita ambil itu set point-nya atau konstannya di sini. Konstan. Lalu kita ambil sum sebagai pembacaan dari nilai feedbacknya. Lalu saya ambil lagi yaitu moves untuk membandingkan nilai dari keluaran transfer function dengan konstannya. Kalau yang moves tadi itu dia membandingkan keluaran dari transfer function-nya kembali ke inputnya gitu, bukan dari keluarannya ya, keluaran dari scope. Kalau scope itu untuk pembacaan hasil output secara keseluruhan bro. Kita lanjutkan kepada penyusunan komponennya. Nah, di sini mungkin teman-teman bertanya,
makalah saya tentang kontrol PID pada ketinggian level air. Kenapa saya tidak menggunakan PID controller? Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwasanya tugas yang kedua saya ini tidak menggunakan PID, jadi hanya murni kontrol transfer functionnya saja, yang dimana mewakilkan dari motor pompa untuk pembacaan pada level ketinggian air. Nah, sini untuk sumnya ini akan saya berikan plus minus ya sebagai pembacaan dari nilai feedback untuk transfer functionnya. Nah, itu dia. Saya rapikan saja dulu. Langsung saja kita tes runningkan. Kita tes runningkan akan seperti apakah dia. Masih memproses, mungkin agak lama ya guys. Nah, sudah. Oh ya, ini saya kelupaan tadi guys. Sorry. Di sini harusnya saya ubah dulu ya untuk transfer functionnya ini menjadi 6. Sini yaitu 6 ya, bernilai 1. Lalu di sini untuk denominatornya yaitu den 1, 10, 20. Kita apply. Oke, lalu kita runningkan. Masih memproses yang agak lama ini. Sudah. Langsung saja kita buka hasil scope-nya seperti apa. Kita ingin melihat grafik dari keluarannya itu akan seperti apa jikalau tanpa menggunakan kontrol PID. Sementara tadi yang di makalah itu dia menggunakan PID ya, pembacaan kontrolnya. Masih agak lama ya dia. Nah, inilah dia hasilnya. Dapat dilihat ya bahwasanya jikalau tanpa PID dengan menggunakan nilai dari numerator dan denominatornya tanpa kontrol PID, hasil yang didapatkan itu ialah hasil output dari transfer functionnya yang diwakilkan untuk motor dan juga speed of hacknya transformationnya itu tidak mencapai nilai set point atau konstannya pada input. Nah, langsung saja untuk grafik ini akan saya jadikan PDF ya atau Word ya. Saya langsung buat dulu yang dimana itu akan saya masukkan pada codingan seperti ini sebagai berikut ya. Ini dia codingannya. Langsung saja sih, tidak ikutin ribet. Agak lag ya. Step, lalu buka kurung, gs, kurung. Nah, ini dia. Kita coba tes runningkan kembali. Masih memproses dia, agak lama emang ini karena dia akan menampilkan grafik ya. Nah, ini dia, dapat dilihat ya bahwasanya hasil grafik didapatkan ini sudah sama ya. Mungkin teman-teman agak heran gitu, kok dia sini 0,5 sementara yang tadi itu dia bukannya, sebenarnya angkanya sama saja tuh, hanya beda dari sudut waktunya saja sih itu, penggunaan timer waktunya. Nah, ini dia tidak membaca nilai set point-nya tadi ya. Motor ini membaca nilai set point. Nah, dapat dilihat sini ya, dia dari 0 ke 0,2. Di sini pasti tengah-tengahnya 0,1 itu. Nah, yang dimana 0,1 yang ada di tengah-tengah sini itu pasti kalau dibagi dua lagi berada di tengah ini, yaitu 0,05. Dan dimana untuk price time-nya sendiri itu juga ada di sini ya, mendekati 1 ya di sini, daerah sini. Dan kondisi steady state-nya itu berada pada waktu kedua ya, second kedua di sini sudah mulai memasuki kondisi steady state dia. Kalau di zoom ini dia, bentar saya bukakan dulu. Ini dia transition time dan juga kondisi steady state nya. Masih agak lama lag dia nih. Steady state nya
ini dia. Saya tekan dulu seperti ini agar dapat lebih jelas nilai dari grafiknya. Agak lag dia. Nah, ini dia. Untuk transition time-nya itu di 1,59 ya. Agak lag deh ya. Emang berat sih aplikasinya ini. Saya perbesar saja dulu biar lebih jelas. Nah, itu GS. Final value-nya itu dia di 0,05 ya, jelas ya. Amplitudenya berada di 0,05, tidak mencapai set point-nya, sangat jauh. Nah, jikalau dia tanpa menggunakan control PID. Nah, dan ini transition time-nya berada pada 1,59 ya. 1,59. Ya. Yang dimana untuk grafik ini akan saya jadikan masukkan ke Word, yang akan saya jadikan PDF nanti. Langsung saja tekan edit, lalu di copy figure, lalu buka Word. Laptop pun lah jadi nge-lag juga. Nah, ini dia Word. Langsung saja. Nah, di sini kita buka saja dulu. Di sini kita tulis saja dulu grafik PTS2. Langsung saja kita paste yang sudah kita copy tadi. Nah, ini dia hasil dari grafik yang tadi di simulingnya tadi itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm like, hey, what's up?